Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih konsentrasi ngajinya, Bu? Masih konsentrasi ini ngajinya? Insyaallah ya. Berarti bisa dimulai ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ibu-ibu para hadirat yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sholat duha 2 rakaat. Ada di poin 114. Kemudian kita melanjutkan poin 115. Apakah betul Ibu? Baik. Keutamaan sholat malam. Ini akan menjadi pembahasan kita yang pertama insyaallah pada pagi ini, yaitu tentang sholat malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan dalam satu hadisnya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khaira min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam semalam itu ada satu waktu yang apabila seorang muslim bertepatan dengan itu dia meminta dan berdoa kepada Allah, baik itu untuk kebaikan dunianya maupun untuk kebaikan urusan akhiratnya, illa a'tahu iyyahu, niscaya Allah akan kabulkan permintaan dan permohonannya. Wa dzalika kulla lailah, dan waktu tersebut ada di setiap malamnya. Baik, kami ulangi hadis ini supaya lebih mantap pemahaman kita tentang dan apa yang dimaksud oleh Rasul SAW tentang hadis ini. Jadi Rasul SAW menceritakan ada satu waktu di suatu malam yang apabila di waktu tersebut seorang muslim dia diberikan taufik bertepatan pada waktu itu, dia berdoa meminta kepada Allah kebaikan perkara dunianya maupun kebaikan pada perkara akhiratnya, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Dan waktu-waktu itu ada di setiap malamnya. Baik, hadis ini menceritakan tentang doa. Judul yang kita bahas adalah tentang sholat. Apakah nyambung antara hadis ini dengan judul yang kita bahas? Hadis ini berbicara tentang apa tadi? Tentang doa kan ya hadisnya. Tapi judul ini berbicara tentang sholat. Nyambung nggak nih antara judul dengan pembahasan hadisnya? Sekilas kita melihat tidak. Tapi orang umumnya ketika mengerjakan sholat dia berdoa atau tidak? Berdoa. Orang yang melaksanakan sholat dia dipastikan dia berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat yang dia kerjakan itu adalah sholat malam. Sholat malam di sini umumnya dikerjakan oleh orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, yang diberikan sifat kesolehan pada orang tersebut, sehingga dia diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat malam. Dan di sholat malam itu dia akan mengiringinya dengan doa, baik di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya. Jika dia mengiringkan sholatnya dengan doa, baik di dalam maupun di luar sholat, di waktu-waktu yang tadi dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begitu juga dengan hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a asyra ayatin fi layla, siapa orang yang membaca 10 ayat di dalam satu malam, kutiba lahu qintarun, dicatat baginya mendapatkan pahala sebesar qintar. Wal qintaru khairun minad dunya wa ma fiha. Qintar itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Berapa ayat tadi yang dibaca? Dibacanya kapan? Pada malam hari. Sekiranya kita hanya diberikan kemampuan dalam setiap malamnya, tidak usahlah banyak-banyak, sampai 200-300 ayat. Sekiranya kita cuma baca dalam malam tersebut 10 ayat saja, maka tercatat bagi kita mendapatkan pahala 1 qintar. Nah, qintar itu dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Fa idza kana yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, yaqulu rabbuka azza wa jalla, Allah akan berkata kepada orang-orang yang membaca Quran tersebut di dunia. Apa kata Allah? Iqra warqa likulli ayatin darajah. Kata Allah, wahai yang kalian dulu membaca Al-Quran di dunia, sekarang iqra, bacalah, warqa, naiklah, likulli ayatin darajah, di setiap ayat yang kalian baca 1 tingkatan. 1 ayat yang dibaca naik 1 derajat. Ayat yang kedua dibaca naik derajat yang kedua. 100 ayat yang dibaca naik derajat yang ke-100. 1000 ayat yang dibaca dan terus begitu. Hatta yantahiya ila akhiri ayatin ma'ahu. Dan kedudukan seseorang itu berakhir pada akhir ayat yang dia baca. Jadi kalau selama di dunia ini dia malas-malasan membuka Al-Quran, malas-malasan membaca Al-Quran, maka sampai disitulah tingkatan dia pada hari kiamat. Karena tingkatan seseorang itu ditentukan tinggi atau tidak tingginya, diantaranya adalah lihat seberapa banyak dia membaca Al-Quran. Karena dia akan terus naik derajatnya sesuai dengan ayat yang dibaca, sampai berakhir ayat yang terakhir dia baca. Baik. Yaqulu rabbuka azza wa jalla lil abdi, pada hari kiamat tersebut Allah masih bicara kepada hambanya, iqbid, kata Allah memerintahkan hambanya yang dulu rajin baca Al-Quran di dunia, iqbid, sambutlah catatan tersebut. Fayaqulul abdu biyadihi, lalu kemudian seorang hamba berkata, biyadihi, dengan tangannya, ya Rabbu anta a'lam, fayaqulu bihadhil khulda wa bihadhihin na'im. Lalu kemudian Allah pun, seorang hamba ini pun mengatakan, ya Allah, engkau lebih tahu tentang catatan-catatanku tadi itu, tentang ayat yang aku baca. Fayaqul, kemudian hamba tersebut berkata, fahadhil khulda wa bihadhihin na'im. Maksudnya Allah memerintahkan hamba tersebut, terimalah, yakni kekekalan yang ada di surga di tangan kananmu, dan kenikmatan yang ada di surga dengan tangan kirimu. Peganglah itu, sambutlah itu. Ini maksud daripada hadis ini. Iqbid, sambutlah, peganglah kekekalan yang ada dalam surga dengan tangan kananmu, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga dengan tangan kirimu. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kapan dibaca tadi? Malam hari. Coba kita lihat lagi dari hadis awal yang kita baca sampai akhir. Ada tentang sholatnya?
Tidak membicarakan tentang sholat kan ya. Tapi umumnya orang yang sholat pasti membaca Al-Quran. Tak ada orang yang tidak sholat tanpa membaca, setidaknya dia membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah terdiri dari 7 ayat. Yang dalam hadis ini bicara tentang 10 ayat. Apalagi kalau dia setelah membaca Al-Fatihah, dia tambah lagi dengan surat-surat pendek yang lainnya. Atau surat ayat-ayat yang dia hafal, dia tambahkan setelah membaca Al-Fatihah. Maka sekaligus dia mendapatkan keutamaan sholat malamnya, dan di samping itu dia juga mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran di malam harinya. Jadi orang yang melaksanakan sholat malam itu, dia sebenarnya mengumpulkan beberapa kebaikan. Kebaikan dia mengambil kesempatan untuk berdoa, kemudian mengambil kesempatan untuk membaca Al-Quran. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18, "Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka itu kalau di malam hari mengambil sebahagian malamnya sedikit sekali buat istirahat. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahurnya mereka memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Di waktu sahur itu berarti di sepertiga malam terakhirnya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan faedah dan pelajaran kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk berdoa sepanjang malam. Berdoa sepanjang malam, kecuali dalam kondisi kita sudah tidur. Sebelum tidur dianjurkan untuk berdoa, baca zikir. Bangun dari tidur, berdoa. Kalau kita terbangun di jam 2 malam, kita belum pengen untuk sholat misalnya, sekedar terbangun saja, nah itu kita dianjurkan untuk membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Terbangun misalnya jam 12 dari tidur, jam 1 terbangun. Nah, dalam kondisi terbangun itu kita dianjurkan untuk membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kalaupun tidur lagi sejam 2 jam, bangun iya, lalu kemudian dia lanjutkan dengan sholat malamnya. Baik. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak keutamaan-keutamaan sebenarnya tentang sholat malam ini, tapi muallif atau pengarang kitab ini tidak membawakan hadis yang secara tegas membahas tentang keutamaan sholat malam itu. Malah muallif membawakan hadis-hadis yang tidak secara tegas menjelaskan tentang keutamaan sholat malam. Yang dijelaskan tentang doa di malam hari, tentang baca Al-Quran di malam hari. Tapi kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Kata Nabi SAW, seafdal-afdal salat setelah salat wajib adalah salat malam. Salat tahajud itu adalah seafdal-afdalnya salat setelah salat 5 waktu. Berarti salat malam ini lebih afdal daripada salat duha, lebih afdal daripada salat qabliyah ba'diyah, karena ini adalah seafdal-afdalnya salat setelah salat fardu. Nyalain apa? Salat rawatib. Iya, karena salat rawatib itu adalah salat yang mungkin orang sudah terbiasa melakukannya atau mudah bagi dia untuk mengerjakannya, karena memang salat itu beriringan dengan salat wajib. Salat wajib. Kalau salat malam ini ada nggak salat wajib yang diiringi dengan salat malam ini? Jadi kan ini kan perkara yang sunnah ini. Kalau ditinggalkan juga nggak apa-apa. 14 lanjut aja lah tidurnya, nanti subuh bangun. Yang terpenting kan salat subuhnya kan ya. Yang terpenting salat subuhnya. Makanya salat malam ini adalah salat yang afdol karena pengerjaannya berat. Pengerjaannya sangat amat berat, sehingga diberikanlah keutamaan
dan kemuliaannya besar dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Baik, berikutnya poin yang kedua ada di nomor 116. Keutamaan bermalam dalam kondisi suci. Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun, falam yastayqiz illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Kata Rasul SAW, siapa orang yang dia bermalam, maksudnya bermalam di sini tidur untuk beristirahat di malam hari. Siapa orang yang dia bermalam dalam kondisi bersuci, maka akan bermalam bersamanya siapa? Malaikat. Jadi bermalam bersamanya malaikat. Maksudnya adalah malaikat ikut bersamanya di malam tersebut. Ngapain malaikat ikut bersamanya di malam tersebut? Menjaga dirinya. Tujuannya adalah untuk menjaga. Dari apa? Dari gangguan setan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Itu tujuan daripada malaikat diutus oleh Allah khusus untuk menjaga orang yang tidur. Syaratnya orang tidur ini dalam kondisi suci. Ustaz, saya punya kebiasaan kalau saya sudah wudhu lalu kemudian batal lagi, wudhu batal lagi, nanti saya nggak tidur-tidur, Ustaz. Batal lagi, tidur lagi, basahin lagi wajah, udah ngantuk, udah berat banget tadi, batal lagi, kemudian wudhu lagi. Ini kapan tidurnya nanti ini gitu. Nah, kata para ulama, kalau dia sudah berwudhu dan wudhunya itu diniatkan untuk tidurnya, untuk bermalamnya tadi, kalaupun dia batal misalnya, itu sebenarnya tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Karena kata para ulama, wudhu yang pertama yang dia lakukan itu memang niatnya untuk tidur tadi, untuk bermalamnya tadi. Beda kalau dia berwudhu lalu kemudian dia niatkan untuk bermalam, untuk tidur istirahat di malam hari, tapi terpisahkan oleh aktivitas lain. Udah wudhu tadi nih, saya mau tidur deh. Wudhu lah dia, habis wudhu lalu kemudian perutnya lapar, makan dulu dia, masak lagi, ada pula mie instan pakai telur, pakai apa. Nah, ini kan udah wudhu tadi ini kan ya, batal, tapi terjedahkan oleh aktivitas selain tidur, maka dia disunahkan untuk mengulangi wudhunya lagi. Beda dengan kasus yang pertama. Kasus pertama dia wudhu, dia sudah ke kasur, dia udah berbaring, udah tiduran, batal wudhunya. Kata para ulama cukup dengan wudhu yang tadi saja, supaya nanti nggak bolak-balik, akhirnya nggak jadi tidurnya. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia bermalam dalam kondisi bersuci, maka akan bermalam bersamanya malaikat. Falam yastayqiz, dan ketika seorang yang bermalam tadi itu belum terbangun, jadi selama dia tidur lalu kemudian terbangun orang tersebut, maka malaikat itu akan mengatakan, maksudnya akan berdoa, minta kepada Allah, Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini ya Allah, fa innahu bata tahira, karena sesungguhnya dia tidur dalam kondisi bersuci. Masya Allah, sudahlah malaikat bersedia menjadi bodyguard kita, menjaga kita dari setan dan dari keburukan-keburukan malam yang lainnya. Di samping itu malaikat mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu si fulan ini. Baik. Poin yang berikutnya. Makan dengan berdoa, begitu juga berpakaian, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi poin ini berbicara tentang makan dan berpakaian. Kita tahu makan dan berpakaian itu urusan ibadah atau urusan dunia? Urusan dunia. Orang makan, ini nggak ada kaitannya dengan ibadah. Makan, urusannya kaitannya dengan dunia. Begitu juga dengan berpakaian. Pakaian juga urusan dunia. Tapi urusan dunia ini, kalau kita hadirkan niat, apalagi kita iringi dengan doa, maka ini bisa menjadi ibadah buat kita. Dan ini hanya ada di ajaran Islam. Di ajaran-ajaran yang lain tuh mana ada doa, mana ada makanan bisa menjadi ibadah. Mana ada berpakaian orang bisa beribadah. Bahkan bisa mendapatkan ampunan dari Allah lagi. Ada orang makan, habis makan dapat ampunan Allah. Berpakaian, pakaian yang dia kenakan tadi itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya orang makan dan orang berpakaian yang mendapatkan ampunan dari Allah adalah mereka-mereka yang berdoa setelah makan dan saat dia menggunakan pakaiannya. Coba kita bacakan hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Kata Rasul SAW, "Man akala ta'aman," siapa orang yang dia mau makan, qala, maksudnya setelah makan ini, man akala ta'aman, barang siapa yang telah selesai makan, summa qala, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah, doa ini dibaca setelah makan, ya Allah, aku memujimu, segala puji bagimu yang telah memberi aku makanan dan telah memberikan rezeki ini kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Kalau ini dibaca, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Masya Allah. Dosa yang sudah berlalu dan dosa yang belum dilakukan. Dosa yang akan datang itu kan dosanya belum dikerjakan kan ya. Tapi dijanjikan oleh Rasul SAW, orang yang membaca doa setelah makan akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Begitu juga dengan orang yang menggunakan pakaian. Ketika dia menggunakan pakaian, kata Rasul SAW, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang membaca zikir ini tadi, doa ini saat dia mengenakan pakaiannya, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Masya Allah. Ada di antara ibu-ibu yang belum hafal doa ini. Sudah hafal semua? Masya Allah. Bismillah aja. Setidaknya baca bismillah saat mengenakan pakaian atau melepaskan pakaian. Setidaknya melepaskan pakaian, kita membaca bismillah. Insya Allah, selama dia tetap menghadirkan niatnya, apa nih tujuan dia untuk berpakaian? Apa tujuannya? Menutup aurat. Baca bismillah, buka baca bismillah. Jadi bukanya baca bismillah. Bukan memakainya. Kalau memakainya baca alhamdulillah. Ini dibalik dia kalau untuk pakaian. Kalau untuk pakaian dibalik. Kalau makan, baca bismillah di awal. Ditutup dengan alhamdulillah. Kalau berpakaian, alhamdulillah, nanti dibuka dengan bismillah. Kenapa dibukanya dengan baca bismillah? Karena bacaan bismillah itu dapat menghalangi pandangan setan dari auratnya manusia. Baca bismillah. Makanya kalau masuk toilet, jangan langsung baca doanya, tapi baca dulu bismillah. Baru kemudian berlindung kepada Allah dari khaba'is
Nah, minal khubuthi wal khaba'ith. Ini setan laki-laki dan setan perempuan. Baik. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang belum hafal berarti dihafalin. Yang sudah hafal diamalkan. Jadi yang belum hafal ada PR berarti. PR-nya dihafalkan dan diamalkan, itu PR-nya. Tesnya, ujiannya berarti. Ujiannya nanti kalau udah selesai kitabnya akan diujikan dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah doa yang seogianya tidak ditinggalkan. Kalau belum hafal, di print gede-gede, taruh di atas meja makannya. Jadi kalau mau mengambil makanan itu sudah terlihat ada bacaannya dulu. Bisa kan ya gitu kan ya? Bisa. Jadikan kaligrafi yang bagus, bisa juga nanti ditempelkan di dinding dekat biasa kita sering makan di mana. Atau kalau pakaian, biasanya berpakaian di mana? Ngambil pakaian dekat lemari. Taruh dulu tuh, di print kecil-kecil dulu, taruh situ, nanti kalau sudah hafal baru kemudian dilepaskan. Insya Allah saya kira seminggu, sebulan paling lama doa ini pasti sudah hafal. Apalagi lafaz doanya sama. Sama kan ya? Ganti dengan hadzat ta'am dengan hadzat saubah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat saubah. Kemudian kalau pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadzat. Nah, jadi alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am. Kemudian kalau berpakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadzat saubah. Baik. Poin yang berikutnya, bagaimana agar kita bisa mendapatkan catatan supaya bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang berzikir. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui bahwa umumnya manusia itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang kalau kita amalkan ini kita termasuk dalam golongan orang-orang yang az-zakirin waz-zakirat. Az-zakirin laki-laki yang rajin berzikir mengingat Allah, waz-zakirat adalah perempuan wanita-wanita yang rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang rajin berzikir? Kata Rasulullah SAW, "Idza ayqadhar rajulu ahlahu minal lail fasallaya." Apabila seorang suami yang dia membangunkan istrinya di malam hari, lalu kemudian mereka berdua salat, au shalla raka'ataini, atau salah seorang di antara mereka salat dulu, suaminya salat, setelah selesai salat dia bangunkan istrinya untuk mengingatkan salat malam. Bangun mami, umi. Itu dibangunkan istrinya untuk salat malam. Begitu juga sebaliknya, istri yang bangun duluan, kemudian dia bangun, dia sholat, atau dia sholatnya bareng bersama, boleh, tidak mengapa. Maka ketika itu dilakukan oleh keluarga tersebut, antara suami dan istri, kata Rasul SAW, kutiba fid dzakirina wadz-dzakirat, maka akan tertulis baginya, tercatat orang tersebut sebagai golongan orang yang rajin berzikir dan rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain hampir mirip, tapi kaitannya bukan hanya sekedar berzikir kepada Allah yang dia dapatkan, dia juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan rahmat. Kapan itu? Kata Rasulullah dalam satu hadis, rahimallahu rajulan nama minal lail, qama minal lail, fasalla wa aiqadha imra'atahu. Kata Nabi SAW, sungguh Allah merahmati suami yang dia qama minal lail, terbangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir, fasalla, kemudian dia salat malam, wa aiqadha imra'atahu, setelah itu dia bangunkan istrinya. Fasallat, lalu kemudian istrinya terbangun untuk melaksanakan salat
malam. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggan untuk bangun, maka percikan air ke wajahnya. Bukan disiramkan ya. Bukan disiramkan air, tapi dipercikan. Percikan sayang gimana sih? Masya Allah. Inilah apa namanya pertanda bahwa keluarga tersebut adalah keluarga yang romantis sekali. Inilah romantis yang hakiki gitu, yang sebenarnya. Bukan romantis yang sebenarnya tuh makan sepiring berdua, apalagi suap-suapan. Iya, itu gambaran, itu salah satu gambaran bahwa keluarga tersebut keluarga yang romantis. Masya Allah. Jalan pegangan, kemana-mana berdua. Masya Allah. Memang itu salah satu gambaran. Tapi gambaran yang sebenarnya keromantisan rumah tangga itu, nih, yang dicerminkan dalam hadis ini. Siapa yang dulu bangun nih? Istrinya dulu bangun. Sholat dulu istrinya, dia mungkin melihat suaminya terlalu capek. Biarkan dulu suaminya tidur. Saya sholat dulu. Nanti kira-kira sebentar lagi, sesaat lagi masuk waktu subuh, setengah jam, 15 menit, dia bangunkan. Supaya suaminya bisa juga sholat malam. Kalau suaminya enggan dibangunkan, ayo papi bangun. Apa yang dilakukan oleh istri? Balas dendam. Siramin juga dengan air. Segayung, kurang segayung seember. Nanti yang repot istrinya sendiri yang beresin lagi. Bukan disiramin, dipercikan air ke wajahnya. Nah, ini perbuatan yang seperti ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang mendatangkan amarah dari pasangannya. Ini memang mendatangkan rahmat dari Allah, tapi kalau suami istri paham tentang hadis ini, insya Allah malah mereka akan saling bersyukur dan berterima kasih. Bukan saling marah. Kamu nggak tahu ya, ini jam-jam enaknya saya tidur nih. Dia nggak akan marah karena dia tahu hadis ini. Ini adalah upaya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia malah senang ketika pasangannya membangunkan ia saat terlelap tidur, khususnya di akhir-akhir malam. Setidaknya di akhir-akhir malam itu dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dilakukan berarti dia mendapatkan sekaligus dua keutamaan. Keutamaan pertama adalah tercatat masuk dalam golongan orang-orang yang berzikir, orang-orang yang tidak lalai. Kemudian yang kedua, tercatat baginya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Ada di nomor 119. Sebuah niatan menyamai pahala bangun malam itu maksudnya mengerjakan sholat malamnya. Padahal dia cuma niat doang. Jadi niat itu bisa mendapat seseorang itu bisa dengan niatnya mendapatkan pahala seperti dia mengerjakan sholat malam. Walaupun dia tidak terbangun di malam itu. Kalau terbangun, amalkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi kalau sudah terbangun, maka dia harus upayakan melakukan beberapa hal. Karena orang tertidur itu, dia diikat oleh, siapa yang ikatnya nih? Berapa ikatan diikat oleh setan? Bukan satu ikatan loh. Jadi wajar semua manusia dari ustadznya, dari jamaahnya, dari gurunya, dari istrinya, dari suaminya, semua kita ya dalam kondisi tidur itu diikat oleh setan. Ada tiga ikatan. Ikatan pertama terbuka ketika kita terbangun. Itu ketika terbuka kita matanya saat terbangun itu baru terbuka ikatan yang pertama. Tapi kalau ini tidak dibuka ikatan kedua, kemungkinan besar dia tidur lagi, ambil bantal lagi.
pindah tempat doang atau pindah posisi doang. Antara pindah tempat atau pindah posisi berbaringnya. Kenapa? Karena yang terbuka masih ikatan pertama. Ikatan kedua belum dibukanya. Bagaimana cara membuka ikatan kedua? Berwudu. Berwudu. Tadi kalau baca doa itu iringannya dengan bangunnya tadi. Jadi bangun itu udah terbuka, tapi dia iringi juga dengan baca doanya. Akan terbuka ikatan yang kedua ketika dia lanjutkan berwudu. Habis seseorang keluar dari kamar mandi, itu umumnya kalau dia tidak buka lagi dengan ikatan ketiga, itu bisa tidur lagi tuh. Terus bagaimana cara membuka ikatan yang ketiganya? Dengan sholat. Kalau ditanyakan lagi, Ustadz, ini saking capeknya, mungkin aktivitas di malam hari, saya sholatnya itu ngantuk-ngantuk. Sampai mau jatuh-jatuh gitu sholatnya. Apakah dipaksakan buat sholat atau tidur aja? Hah? Lanjut sholatnya atau tidur? Kalau sholatnya udah nggak kacau gitu, bacaannya tak apa yang udah dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Sholat apaan kayak gini? Udah dia udah nggak bisa mengontrol dirinya lagi, saking ngantuknya tadi itu. Maka dalam kondisi seperti ini, udah dia tidur lagi. Bikin alarm 1 jam berikutnya. Dia bangun jam 3 misalnya kan ya. Bangun jam 4 masih ada nggak malam? Masih. Malam sekarang ya mungkin 15 menit atau setengah jam berikutnya. Karena dia terlalu bangun, dia bangunnya terlalu agak malaman banget gitu. Jadi dia masih bisa diundur. Dia saya tidur lagi aja deh. Bangun nanti jam 4, masih ada waktu 15 menit setidaknya saya tutup aja dengan sholat witirnya. Misalnya begitu. Tidak mengapa. Boleh dia melakukan itu. Daripada dia memaksakan sholat, bukan dia mendapatkan pahala, tapi bisa jadi yang dia dapatkan adalah dosa. Karena dia udah nggak konsentrasi sholatnya. Yang tadinya dia ingin membacakan pujian terhadap Allah, tapi malah bisa jadi hina. Bisa jadi dia sholat malamnya ada rukun-rukun yang terlewatkan karena saking ngantuknya. Kondisi seperti ini lebih baik dia tidur. Tidur lagi, jangan dipaksakan buat sholat. Dulu ada orang sahabat Nabi SAW, perempuan. Saking dia pengen sholatnya itu dalam kondisi dia ngantuk dan lelah sekali, tapi dia tetap mau sholat. Apa yang dilakukannya? Diikatnya di antara tiang dengan tiang, supaya nggak jatuh. Tetap dia sholat. Tapi dalam kondisi dia betul-betul memaksakan dirinya, supaya nggak jatuh, diikat sama dia, kiri dan kanan di antara tiang tadi. Ada yang sampai seperti itu? Sujud dibuka lagi. Kemudian nanti dikencangin lagi ikatannya, berdiri lagi dia. Karena dulu orang umumnya sholat malam itu berdirinya lama, bacaannya panjang. Kalau kita kan Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Wahhab, Al-Fatihah, Al-Kautsar. Kalau dulu orang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ali Imran, Al-Fatihah. Kalau kita Al-Fatihah apa? Apa banyak begitulah kalau kita kan gitu. Jadi mungkin nggak sengantuk orang-orang soleh-soleh terdahulu mereka salatnya. Baik. Perhatian mereka oleh Allah SWT, ini adalah poin yang akan kita bacakan, bahwa orang sekedar dia berniat tapi dia bisa mendapatkan pahala. Seperti tadi yang dia udah ngantuk, udah terbangun, tapi udah dicoba sholat 2 rakaat, cuma sholatnya itu kayak ngaco banget gitu. Apa yang saya baca tadi ya, udah sujudnya udah berapa kali nih? Ini sujud pertama atau sujud kedua ini? Jadi udah nggak konsentrasi. Kondisi seperti ini dia tidur, niatkan untuk bangun lagi nanti setengah jam berikutnya, tapi ternyata dikalahkan oleh rasa ngantuk. Tertidurlah dia, nggak jadi bangun. Orang yang seperti ini dia tetap mendapatkan pahala seperti sholat malam yang dia lakukan. Padahal di malam itu dia tidak terbangun. Baik, tapi
Jangan nanti kemudian hadis ini dijadikan dalil setiap malam pasang niat. Setiap malam pasang niat. Tapi nggak ada keseriusan dari niatnya itu. Masang niat doang, tapi niatnya nggak jujur. Jadi dia kalau mau masang niat, niatnya itu harus jujur. Sebelum tidur, bukan sekedar wah supaya dapat pahala sholat malam nih, saya niatkan ya Allah mudahkan saya bangun malam ya Allah. Masya Allah, itu kan doa sekaligus dia berniat. Tapi dia tidak menampakkan mana keseriusan dia dalam berniat itu. Alarm nggak dibuatnya. Alarm dipasang, tapi habis itu dimatiin sama dia. Nggak bangun juga. Atau ya bisa jadi alarm sudah dibuat, kemudian dia pesan lagi kepada istrinya, Mami nanti kalau bunyi alarm saya nggak bangun, tolong matiin alarmnya ya. Bukan itu wasiatnya. Bukan itu. Mami kalau saya nggak bangun nanti malam, tolong bangunkan saya. Begitu. Jangan tolong matikan alarmnya. Tolong bangunkan saya, kalau tidak bangun, alarm bunyi udah. Bisa jadi istrinya yang lebih dahulu bangun. Tolong bangunkan saya kalau alarmnya sudah bunyi. Nah ini berarti menunjukkan bahwa dia sebelum tidur berniat, niatnya betul-betul serius. Jujur betul dia dalam berniat. Kalaulah misalnya sudah jujur dia berniat, ternyata niatnya itu terhalangi untuk bangun karena sebab-sebab yang tadi syar'i, ada alasannya, betul-betul dia tak bisa menahan rasa ngantuk itu. Udah dibikin alarmnya 3/5 menit atau per 10 menit. Mati lagi. Bahkan berulang-ulang itu. Sampai istrinya juga kecapean, mungkin nggak kedengaran juga suara alarmnya. Jadi dua-duanya nggak kedengaran tuh suara alarmnya. Tidur bablas. Insya Allah yang kondisi seperti ini, dia tetap mendapatkan pahala sholat malam. Baik, kita bacakan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan itu. Kata Nabi SAW, Man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma fayusalli minal lail. Kata Nabi, siapa orang yang dia mendatangi tempat tidurnya untuk bermalam, beristirahat, dalam kondisi dia berniat untuk bangun di malam hari. Setelah bangun, lalu kemudian dia mengerjakan sholat malam. Faghalabathu ainuhu hatta yusbih. Tapi matanya, rasa kantuk yang ada di matanya mengalahkan dia. Sehingga dia tetap tertidur sampai di pagi hari. Kutiba lahu ma nawa, maka dia tetap akan mendapatkan pahala apa yang telah dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Bahkan tidurnya itu merupakan sedekah. Jadi selain dia mendapatkan pahala sholat malam, nah tidurnya itu jadi apa? Jadi apa buat dia? Jadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sedekah di sini? Pemberian Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Jadi tidurnya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan selain daripada itu dia juga mendapatkan pahala. Jadi ada dua karunia yang Allah berikan. Yang pertama adalah pahala, yang kedua adalah sedekah dari Allah, kenikmatan dan pemberian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Baik. Masih ada waktu? Saya lupa bawa jam lagi. Masih? Masya Allah. Masih ada waktu ya? Baik. Kita lanjutkan. Poin yang berikutnya, 120. Ini kaitannya apa nih? Dengan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi satu kali sholat menyamai, ini bahasanya bukan menyamai harusnya. Bahasanya adalah lebih baik, lebih afdol dibandingkan sholat 100.000. Jadi bukan menyamai. Jadi bahasanya mungkin bisa kita ganti dengan lebih afdol atau lebih baik.
daripada sholat 1000 atau 100.000. Coba kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Kata Nabi SAW, salat di masjidku. Di masjidku ini masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Adanya di Indonesia atau di mana ini? Adanya di Madinah. Ada masjid Nabawi di Indonesia? Ada. Tapi bukan, hadis ini menunjukkan tentang masjid itu. Yang dimaksud dengan masjidku di sini hanya satu, yaitu masjid Nabi yang ada di kota Madinah. Siapa orang yang sholat satu kali, kata Nabi SAW, di masjidku tersebut, afdol. Apa arti afdol ini? Lebih utama, lebih afdol, lebih baik. Min alfi sholatin, daripada 1000 sholat. Fima siwahu illal masjidil haram, daripada masjid-masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Jadi salat satu kali di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Ibu, 1000 kali salat itu kira-kira berapa tahun? 1000 kali salat. Kita misalnya salat subuh, 1000 kali salat subuh itu berapa tahun itu? Supaya bisa kita mengejar 1000 salat subuh. Berapa tahun? Dalam setahun berapa hari? 300, anggaplah 350 aja lah ya. 350. Berarti kalau 1000 berapa tahun itu? Hampir 3 tahunan ya, nggak nyampe ya. Nggak nyampe kan ya. Sekitar anggaplah 2 tahun, 8 bulan lah begitu. Berarti untuk sholat 1000 kali sholat subuh, kita harus melaksanakan itu sampai 2 tahun 8 bulan. Masya Allah, 2 tahun 8 bulan itu kan lumayan panjang loh itu. Tapi itu bisa dikalahkan oleh satu kali sholat di mana? Masjid Nabawi. Satu kali sholat Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat selama 2 tahun 8 bulan tadi. Itu kalau di Masjid Nabawi. Coba kita lihat Masjidil Haramnya. Kata Nabi SAW, wa salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Kata Nabi SAW, dan satu kali sholat di Masjidil Haram, dia lebih utama daripada sholat 100.000 kali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Coba sekarang saya tanya, kalau 100.000 kali sholat, berarti kan 100.000 hari kan begitu kan ya? 100.000 hari sholat subuh. Berapa tahun itu berarti kita sholat subuhnya? 100.000 sholat subuh. 100.000 sholat subuh. Berapa tahun itu? Ada kalkulator? Udah lama nggak murojaah kayaknya ya tentang matematika. Padahal dulu matematikanya nilainya 100 semua nih kayaknya. Karena udah lama nggak murojaah aja Ustaz. Baik, 100.000. Kalau tadi 1000 aja 2,8 kan ya? 1000. Kalau 100.000 berarti tambah 2 nolnya. Oh berarti 200 kan gitu kan ya? 200 tahun, 280 tahunan begitu kan? Iya enggak? 285 tahunan. Siapa yang di sini umurnya yang sudah sampai segitu? 285 tahun? Enggak ada. Siapa yang punya umur sampai ratusan tahun? Nah, untuk mengejar itu, Masya Allah, bisa dengan satu kali saja sholat di Masjidil Haram. Jadi seakan-akan berkah sekali umurnya, berkah sekali ibadahnya. Tapi jangan setelah dia pulang dari Masjidil Haram merasa tabungannya banyak, merasa saya kan udah satu kali sholat saya di sana aja udah untuk 200 tahun loh. Jadi kalau saya habis dari sana santai sholatnya, kadang sholat bahkan nggak sholat lagi, masih aman dong harusnya. Aman karena satu kali sholat tadi untuk berapa? 280 tahun. Nah, ini salah nih dalam memahami itu. Baik, para dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Inilah keutamaan daripada sholat di dua tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Baik, berikutnya keutamaan sholat ketika terbit matahari. Nah, ini disebut juga dengan sholat syuruk. Baik, sholat syuruk ini ada syarat-syaratnya karena keutamaannya sangat besar. Apa keutamaannya? Haji dan umrah sempurna pahalanya, dan sempurna pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca hadisnya. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Coba kita urut lagi dari awal. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian habis sholat subuh dia nyuci piring dia, nyuci pakaian dia, masak sarapan. Lalu kemudian terbit matahari, saya mau sholat syuruk. Allahu Akbar. Nah, ini enggak dianggap sebagai sholat syuruk tadi. Jadi sholat syuruk itu syaratnya habis sholat subuh dia duduk. Duduknya itu sekali lagi ngapain? Zikir, bukan scroll medsosnya, buka YouTube, buka TikTok. Duduk memang dia habis sholat duduk, tapi duduknya bukan dalam rangka berzikir. Ini juga tidak mendapatkan keutamaan itu. Duduk dia, tapi duduknya sambil ngorok. Nah, ini juga nggak bakalan mendapatkan keutamaan itu. Walaupun sesaat, Ustaz, walaupun sesaat. Saat itu berarti ada beberapa saat di mana dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini syaratnya berat ini. Apalagi duduk dan berzikirnya itu yang berat. Apalagi 1 jam loh. 1 jam dari habis sholat subuh, kemudian kita duduk berzikir gitu. Nah, berzikir ini jangan dipahami hanya kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan itu saja. Zikir itu bisa jadi dia baca Quran. Zikir itu bisa jadi dia mendengarkan kajian, ceramah di YouTube yang dia putarkan. Tidak ada masalah. Sambil berzikir itu namanya. Nah, setelah itu dia lakukan sampai terbit matahari. Terbit matahari tambahkan lagi sekitar 15 menit dari terbit matahari. Nah, setelah itu dia sholat 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Pahalanya sempurna. Saat ini kan untuk ini ya, untuk keutamaannya buat laki-laki kan ya. Buat laki-laki. Bagaimana dengan kami perempuan-perempuan ini? Kan tidak dianjurkan sholat berjamaah. Kalau perempuan berarti, ini sebagian fatwa para ulama diantaranya Syekh bin Baz, beliau berfatwa hadis ini juga berlaku buat perempuan walaupun dia sholatnya di rumah. Karena sholat berjamaahnya perempuan itu adalah di rumah. Lebih afdal dia sholat di rumah. Hadis ini berlaku buat laki-laki yang dia sholatnya di masjid. Dia duduknya di masjid. Dia berzikirnya di masjid. Itu buat laki-laki. Tapi kalau buat perempuan, dia bisa mendapatkan pahala ini walaupun dia sholat di rumah. Catatannya tetap sama, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Baik, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Iya. Melemahkannya. Iya. Untuk perempuan, untuk laki-laki. Bukan hanya untuk perempuan. Untuk semua. Untuk perempuan juga untuk para laki-laki. Di antara yang melemahkan ini adalah Dewan Fatwa. Dewan Fatwa Al-Irsyad, mereka melemahkan hadis ini. Sehingga kata mereka hadis ini lemah dan tidak bisa diamalkan. Kalau kita mau sholat, ya kata mereka niatnya hanya sekedar sholat
duha. Tapi kalau kita lihat ulama besar, ulama hadis besar seperti Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Coba lihat di catatan kakinya. Di catatan kaki daripada hadis tersebut 200 berapa itu? 43. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama terkait dengan status hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada juga yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Ya, saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu, kalau menganggap hadis ini lemah berarti sholat yang dia lakukan hanya sekedar sholat duha saja. Jadi kalau habis kajian dia di masjid, habis kajian dia sholat, berarti sholatnya hanya sholat duha biasa. Tapi kalau dia mengambil pendapat ulama yang mensahihkannya, ya maka dia kerjakan, maka keutamaannya seperti pahala umroh. Bahkan dalam riwayat yang lain, pahala haji dan umroh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu kajian kita. Ya. Oh ya, undangan buat ibu-ibu, buat saya? Baik, buat ibu-ibu aja ternyata yang diundang. Sedih rasanya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu silahkan habis kajian jangan pulang dulu ya ibu-ibu ya. Ada undangan. Undangannya wajib nggak nih Ustaz? Ah, ini wajib katanya, wajib. Silahkan ibu-ibu, ada undangan makan apa nih? Makan pagi menjelang siang. Demikian wasallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.